Shalom, selamat hari Sabat saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Adalah satu berkat yang luar biasa oleh karena kita boleh tiba di Sabat terakhir tahun 2020. Terus aku, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, saya mengundang kita berdoa sedikit. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini karena kami memiliki kesempatan yang indah. Sabat yang terakhir tahun 2020. Ialah firman yang kami akan dengarkan dan menolong kami untuk lebih dekat kepada urapi hamba-Mu, berikan iman dan akal budi dari surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang kasih, dari aula sekolah perguruan Advent Kodai malam ini saya mengucapkan selamat Sabat untuk kita semua. Kebetulan kami sedang berlibur dan kami mampir, sudah lama saya tidak dari tempat ini. Adalah satu kehormatan yang luar biasa dan kebahagiaan boleh melihat gedung yang baru. Kalau dulu masih di dekat pintu masuk aula yang lama, tetapi ini sungguh luar biasa. Saudara yang kasih, saat ini kita mau mempelajari yaitu satu pelajaran tentang perjalanan menuju kepada kesatuan. Saya berasal dari satu daerah yang terkecil dari sebuah kepulauan. 10 tahun lebih melayani dengan perjalanan yang cukup jauh oleh karena transportasi yang sangat terbatas. Puluhan kilometer berjalan kaki. Bahkan pernah kita berjalan oleh karena harus estafet 100 km lebih untuk mengunjungi saudara kita yang ada di beberapa gereja yang kami layani. Biasanya kalau kita jalan itu makin lama makin capek, makin membuat kita kelelahan yang sangat luar biasa. Pernah kami sekali mengadakan perjalanan rombongan, ada beberapa pendeta, pimpinan dari daerah, saya bawa mereka. Terus aku dalam pengalaman ini baru kali itu mereka berjalan dengan perjalanan 117 km. Dan setelah selesai pelayanan kami, jadi kurang 1 minggu waktu itu, setelah mereka pulang, mereka hubungi saya bahwa mereka semua sakit. Bahkan kaki mereka banyak yang lecek-lecek oleh karena tergesek-gesek waktu kita melewati sungai, basah, tergelincir oleh karena batu-batu di sungai yang licin-licin dan juga gunung yang terjal. Dan saudara yang kasih Tuhan itu bagi saya menjadi satu pengalaman yang sangat luar biasa. Saya jalan itu 10 tahun lebih dan saya senang berjalan. Biasanya orang yang sudah terbiasa berjalan akan mengerti kalau dikatakan berjalan, mengadakan perjalanan jalan kaki. Dalam Mazmur 84 ayat 8 firman Tuhan berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak mengharap Allah di sini. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan orang-orang yang sedang berjalan di dalam Tuhan itu makin lama makin kuat. Mengapa saudara? Bukan makin lemah. Ini dalam pengalaman bisa kita lihat. Pada waktu kita mau berjalan ke satu daerah yang tidak kita kenal, tidak kita ketahui, apalagi itu memang tidak menarik buat kita, untuk mencapai tempat itu rasanya terlalu lama. Tetapi pada saat dikatakan ayo kita pulang, dalam perjalanan pulang itu sepertinya hanya sebentar kita sudah tiba. Kenapa? Apa bedanya? Jalannya sama yang ditempuh. Waktu pergi dan pulang jalannya sama. Tetapi perasaan kita waktu pergi itu cukup lama kita rasa. Sementara waktu pulang kita rasa, wah ini sangat cepat. Ini tergantung kepada harapan, kepada kerinduan, kepada keinginan, kepada selera kita. Kalau kita mau berjalan menuju surga,
menuju kota Allah adalah merupakan satu kerinduan, adalah merupakan satu keinginan kita, adalah merupakan cita-cita kita. Saudaraku, itu akan semakin lama kita berjalan akan semakin kuat. Kenapa? Karena kita sedang berusaha untuk mencapai. Tetapi kalau bukan itu kerinduan kita, kalau bukan itu rencana kita, itu adalah perjalanan yang sangat melelahkan dan lama. Jadi tidak salah waktu Raja Daud berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat untuk alat-alat Israel. Oleh karena mereka merindukan pertemuan itu. Kalau ini menjadi cita-cita kita di dalam kehidupan ini untuk bertemu dengan Tuhan, maka semangat kita akan dibangun terus bertemu dengan Tuhan. Itu membuat iman kita semakin kuat, bukan semakin lemah. Saudaraku, seorang yang bernama David Russell berkata bahwa life to me is a journey. You never know what may be your next destination. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan engkau tidak pernah mengetahui kapan engkau tiba kepada Tuhan. Di dalam hidup ini, saudaraku, tidak ada kepastian kecuali kita dalam Tuhan. Tidak ada yang mengetahui kapan hari kematian. Tidak ada yang mengetahui kapan hari penderitaan itu tiba, hari malam itu tiba. Tidak ada yang mengetahui kapan itu kedatangan Tuhan yang terluka. Tetapi sebagai umat Tuhan, yang dibangun adalah spirit, semangat, yang dikatakan tadi dalam Mazmur 84 ayat. Kalau orang memiliki semangat, saudara-saudara yang kasih, apakah itu bicara tentang bisnis, apakah bicara pendidikan, apakah bicara mengenai cita-cita, apakah kita itu bicara yang di dalam rencana apapun, kalau ada semangat, bahkan masalah kesehatan akan lebih mudah untuk dicapai daripada tanpa semangat. Firman Tuhan mengingatkan kita, hati yang gembira adalah kebahagiaan, sementara semangat yang patah memberikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semangat tidak bisa dipisahkan dengan perjalanan iman. Seorang yang bernama Arthur mengatakan begini, success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome. Bahwa kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Melakukan sesuatu lebih sering, lebih penting daripada apa yang akan dihasilkan. Terus saya kasih tahu Tuhan apa artinya dalam tulisan ini. Setelah saya belajar, sebenarnya banyak orang ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena dengan cara yang salah. Ada orang mengharapkan sesuatu seperti istilah untuk menentukan bulan. Artinya hanya sekedar cita-cita, tetapi tidak akan pernah diraih. Hidup ini adalah perjalanan. Artinya harus bergerak, harus ada yang dilakukan. Tanpa ada perjuangan, tidak ada kesuksesan. Tanpa ada yang dilakukan, tidak akan pernah tercapai sesuatu. Saudara yang kasih, bahkan dikatakan di sini, when you complete 95% of your journey, you are only halfway there. 95% perjalanan kita itu belum berarti kita sudah sampai. Itu bahkan masih setengah dalam perjalanan. Kenapa? Terus lagi kasih Tuhan, kesuksesan itu diukur adalah pada saat sudah sampai. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tanpa kesempurnaan, seseorang tidak akan boleh masuk ke dalam gerbang mutiara. Saudara yang kasih, Allah merindukan
saudara dan saya membangun satu tabiat yang seperti Kristus. Allah sedang menuntut dari saudara dan saya pelayanan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Di Alkitab ini ada satu ayat yang saya imani sampai hati, yang memberikan kepada saya motivasi untuk melayani tanpa diganggu oleh apa kata orang, apa yang dilakukan orang lain. Saudara, Yesus sendiri berkata kepada murid-murid di dalam Yohanes pasal 14. Ini perlu juga bagi saudara untuk bisa memberikan semangat dalam melayani dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Apa dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 firman Tuhan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah merupakan tantangan dari Yesus sendiri kepada murid-murid. Kalau saudara mengatakan bahwa saudara percaya kepada Tuhan dan engkau adalah muridnya, Yesus katakan dia tantang saudara dan saya, lakukan pekerjaan bahkan yang lebih dari apa yang aku lakukan. Wow, Yesus sudah menyembuhkan, mengadakan mukjizat, mati di kayu salib, dan Yesus katakan kalau engkau menjadi muridku, engkau akan melakukan pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada itu. Terus saudara, ini adalah tantangan bagi kita. Standar yang diminta oleh surga bukan standar biasa-biasa. Di dalam berjalan menuju surga kemuliaan, kita memiliki standar yang tinggi. Dikatakan di sini, karena bila dengan segala ketidaksempurnaan kita diizinkan masuk kota itu, maka segera akan muncul pemberontakan kedua. Kita harus pertama-tama diuji, kemudian dipilih dan didapati setia dan benar. Sermon and Talk halaman 290. Saudara yang kasih, firman Tuhan mengajak kita menguji diri, bukan menguji orang lain. Seringkali kita ini menguji orang tapi lupa menguji diri. Bukan puji diri, uji diri. Hilangkan penis, karena itu merupakan pemberontakan. Uji diri. Itulah sebabnya di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Di sini ada langkah yang harus kita lalui untuk menuju kepada kesempurnaan. Apa itu saudaraku? Dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Jadi didasari dengan iman saudara, kita naik satu tangga dengan kebajikan. Harus berbuat baik. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus naik lagi. Kita harus memiliki pengetahuan. Karena ada kebaikan-kebaikan yang tidak berarti oleh karena tidak disertai dengan pengetahuan. Terus saya kasih dalam Tuhan. Saya ingat dulu satu ilustrasi. Seekor monyet di masa kemarau yang melihat ada ikan di sungai yang sudah mulai kering menggelepar-gelepar. Monyet ini mengambil ikan ini, dia bawa ke tempatnya. Tetapi setelah dibawa ke tempatnya, kita tahu bahwa monyet tinggal di pohon. Akhirnya ikan itu justru mati oleh karena tidak mendapatkan air. Saudara yang kasih dalam Tuhan, harusnya ikan ini dibawa ke tempat yang ada air. Perbuatan yang baik menyelamatkan, tapi dengan cara yang salah justru bukan membawa kepada keselamatan. Ada banyak orang seperti ini, sesudah apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Ada jalan yang disangka lurus, tapi akhirnya adalah maut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu pengetahuan. Tetapi tidak cukup hanya dengan iman, kebajikan dan pengetahuan.
kita harus tambah yang namanya kemasan itu. Kita perlu mengendalikan diri kita. Dalam hal berbuat baik sekalipun kita perlu mengendalikan diri. Karena tidak jarang kebaikan kita bisa juga menjadi malapetaka. Contoh, membantu orang dalam masalah pribadi. Kadang-kadang kita melangkahi yang namanya privacy. Ada hal-hal pribadi yang tidak harus kita campuri, sekalipun niat kita yang baik. Karena tidak jarang terjadi di atas ini perselingkuhan antara orang yang saling curhat satu dengan yang lain, dengan niat tadinya untuk menolong, untuk memberikan jalan keluar, tetapi bukan pada jalan keluar. Dan mungkin ada hal-hal yang lain. Itulah sebabnya dalam iman ini, walaupun kita berbuat baik, perlu ada pengetahuan. Tidak cukup kita perlu mengendalikan diri, tetapi ada lagi yang lain yang dituntut oleh Tuhan. Kita harus memiliki ketekunan. Jangan on-off. Mengikut Tuhan itu, berjalan itu harus konstan. Saya mengerti dengan kalimat dalam Mazmur 84 ayat 8 tadi, berjalan makin lama makin kuat. Kami yang sudah biasa jalan kaki, tidak boleh terlalu lama berhenti. Karena kalau kita membuat waktu terlalu lama berhenti, itu membuat semangat kita berjalan semakin apa? Semakin hilang. Biasanya kalau kami jalan itu berhenti sebentar langsung jalan lagi. Bahkan kalau kita ada pendakian, biasanya kita berlari-lari kecil. Karena nanti waktu kita turunan itu kadang-kadang kita merem. Itu yang saya sudah rasakan selama perjalanan. Jadi perlu ketekunan di dalam usaha, di dalam keimanan, perlu tekun. Tidak dipengaruhi oleh situasi. Ada orang kalau hatinya sedang enak, wah rasanya sama dengan Tuhan itu enak sekali. Tapi dia saat keadaan susah, ya dia tinggalkan dia seperti itu sudah. Susah atau senang, kita tetap setia kepada Tuhan. Yang berikut adalah misalnya, Tuhan menuntut bukan hanya berbuat baik, bukan hanya memiliki pengetahuan, bukan hanya menguasai diri, bukan hanya tekun, tapi perlu kesalehan. Sesuatu yang kasih ke surga tidak boleh lewat pintu gerbang itu orang yang tidak suci. Dan pada waktu kita melakukan ini semua, kita sebenarnya sedang disucikan oleh Yesus Kristus. Penyucian itu adalah setiap hari melalui firman. Dan kalau kita sudah memiliki kesalehan, Tuhan menuntut kepada kita adalah kasih. Percuma kesalehan kita, percuma perbuatan kita, kebajikan kita, kalau kita tidak memiliki kasih. Ada apa sih sebenarnya dengan kasih yang dimaksud? Apakah menolong tentang kasih? Iya. Terus ada kasih yang Tuhan. Bila mana kita membaca Matius pasal 5 dan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Apa kata firman? Tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Waktu ditanya, bahwa kami sudah melakukan perintah-perintahmu, bahkan kami sudah melakukan mujizat atas namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang membuat kebajikan, melakukan mujizat, menolong orang lain atas nama Tuhan Yesus, tetapi kata Tuhan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Apa artinya ini? Apakah bertentangan yang mereka lakukan dengan yang Tuhan inginkan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih adalah perbuatan yang sepenuhnya, bukan setengah-setengah, bukan sebahagian sebahagian,
kasih yang dimaksud oleh Tuhan adalah di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-38 sampai 40. Apa kata firman Tuhan? Mungkin perlu saya baca kepada inilah kasih. Saya mulai dari tiga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi ada kata segenap, bukan hanya sekadar membantu, tetapi sepenuhnya kehidupan ini harus dijaga, dipersembahkan untuk pelayanan. Itulah yang disebut oleh Tuhan dengan segenap. Ada orang percaya Yesus, terima firman Tuhan, terima hukum, tapi hanya 9, Sabat tidak diterima. Atau ada yang menyembah patung, menyediakan patung, tapi yang lain diikuti. Saudara, tidak demikian. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang sempurna, mengasihi saudara dan mengasihi semua. Saudara kekasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa waktu kita sangat sempit. Di dalam Testimoni jilid 6 ayat 4 halaman 443, sudah dekat hari Tuhan yang hebat, sudah dekat dan datang dengan cepat. Itulah sebabnya diberikan di sini satu pertanyaan: mengapa engkau menunda waktu sekalipun? Mengapa engkau tidak langsung bekerja sekarang? Saudara, mari kita melayani Tuhan. Sementara kita berjalan menuju surga, bertemu dengan Tuhan, kita harus melayani. Kita harus menerima. Kita harus membawa jiwa kepada Tuhan. Dikatakan di sini, jangan seorang pun berpendapat bahwa dia bebas berpangku tangan dan tidak melakukan apa. Sangat tidak mungkin diselamatkan seorang pemalas dan yang tidak ada kegiatan. Jadi saudara, betapa sungguh-sungguh, betapa tidak mengenal lelah semua upayanya. Dia tidak membiarkan apapun mengganggu pekerjaan yang telah diserahkan kepada Yesus. Dan sekarang, apakah yang harus kita lakukan sebagai pengikutnya? Saudaraku, pada Sabat ini firman Tuhan kata, biarlah kita menjauhkan semua yang dapat merintangi kita berjalan menuju surga. Perjalanan yang saya sebutkan tadi pada waktu rombongan kami bersama-sama, awalnya mereka membawa banyak alat. Ada yang membawa kayu kecil, karena di situ kan yang di daerah kami itu daerah perkampungan, sepi, tidak ada listrik saudara pada waktu itu. Sebelum 98 itu sangat sedikit, hanya di kota, di pusat kota ada listrik, di kampung-kampung tidak ada. Ada yang bawa senter panjang dengan ada 4-5 baterainya, bawa sepatu segala macam. Waktu itu saya katakan, jangan terlalu banyak bawa barang bapak-bapak. Ya, kalau nggak apa-apa nanti kami bawa sendiri. Setelah kami berjalan 4 km mulai ngos-ngosan, aduh, pendeta, ada orang yang bisa kita bayar untuk barang ini. Dan betul saudara, akhirnya kami menyewa tenaga orang untuk mengangkut barang-barang para pendeta pimpinan yang saya bawa ini. Perjalanan kami untuk satu tahap itu sekitar 40 km pada waktu itu, 37 km persis. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Setelah semakin lama kami berjalan, satu persatu tidak ada lagi yang siap bawa barangnya, karena bawa dirinya pun sudah susah. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau berjalan di dalam Tuhan menuju surga, kita harus tanggalkan semua barang-barang yang menyusahkan kita, apa saja tindakan perilaku di dalam dunia ini. Kita harus bersih, membawa diri sendiri, tabiat kita, hidup kita kepada Tuhan.
Harta tidak akan dibawa, jabatan, kekayaan tidak akan dibawa. Yang kita bawa hanya target kita saja. Itulah sebabnya nasihat kepada kita pada saat ini disebutkan di sini. Never stop doing little things for others. Sometimes those little things occupy the biggest part of their life. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah berhenti melakukan hal-hal yang kecil di dalam hidup ini untuk yang baik kepada orang lain. Kenapa? Kadang-kadang hal-hal yang kecil ini jauh lebih besar bagiannya di dalam hati mereka. Orang mungkin kita lihat sedang kesusahan, tapi bukan uang yang dibutuhkan, mungkin cuma nasihat, dukungan, doa. Jadi selalu banyak hal yang bisa kita buat di atas dunia ini sambil berjalan menuju surga untuk berbuat hal-hal yang baik. Yang terakhir, catatan surga perlu diingat. Dalam Testimonius jilid 5 halaman 462 dan 463. Dunia ini membutuhkan para misionaris, anggota bekerja yang sudah disucikan, dan tidak ada seorang pun tertulis namanya dalam buku surga sebagai orang Kristen jikalau ia tidak mempunyai semangat misionaris. Kalau diingat itu baik-baik saudara. Jikalau anggota-anggota bekerja di gereja kita tidak memegang pekerjaan ini secara perorangan, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai hubungan yang hidup dengan Allah. Nama mereka tertulis dalam daftar hamba-hamba yang malas. Jadi sudah perintahkan Tuhan, mari kita berbuat yang terbaik. Berjalan makin lama makin kuat menuju kota Allah di sini. Artinya kita terus melayani, kita terus bekerja sampai Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita oleh karena kasih-Nya senantiasa yang menjadi kekuatan dalam hidup. Inilah doa dan harapan saya, kita mau melanjut perjalanan ke 2021. Pesan saya adalah marilah kita berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di sini. Tuhan memberkati. Baik. Bapa di surga, Bapa yang terkasih, terpuji nama pada saat kami sudah mendengarkan firman. Biarlah hati kami, pikiran kami, tubuh kami, jiwa raga kami seutuhnya disucikan oleh firman, dan semangat kami dari hari ke hari akan semakin kuat untuk menghadap Allah di sini. Bapa, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, berkati rumah tangga mereka, berkati mereka dalam kesehatan, berkati dalam pekerjaan, berkati di dalam pelayanan, sehingga tahun 2021 yang akan datang kami boleh kembali bertemu dengan Tuhan, menemukan hal-hal yang baru, menerima kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kami semua boleh berdiri dalam kemuliaan menyambut Tuhan di Allah. Sementara hamba-Mu mengangkat tangan, kiranya kedangkan tangan-Mu yang penuh kuasa Bapa untuk memberikan berkat bagi kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama